Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang artikel perdagangan internasional mengenai potensi ekspor produk pertanian di daerah asal mahasiswa, yakni di daerah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan potensi ekspor yakni getah karet. Perkenalkan, nama saya Asep Junaidi. Eh, saya berasal dari Agribisnis Hortikultura 1. Adapun latar belakang yakni mengenai perdagangan internasional saat ini menjadi fokus utama negara-negara dalam memenuhi kebutuhan nasional. Setiap negara berlomba-lomba untuk meningkatkan ekspor komoditi unggulan negaranya untuk mencapai ekonomi yang positif. Karet merupakan salah satu produk unggulan Indonesia setelah kelapa dan minyak sawit. Sebagai salah satu komoditi perkebunan non migas, karet memiliki sumbangan yang besar pada devisa negara, dikarenakan terus memberikan kontribusi yang signifikan. Sumatera Selatan merupakan penyumbang rata-rata produksi karet alam terbesar, yakni 28,77% dari seluruh total produk karet nasional setiap tahunnya. Komoditi karet menjadi sektor yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi Sumatera Selatan dengan luas perkebunan terbesar di Indonesia, yakni 1.305.669 hektar dengan hasil produksi mencapai 905.789 ton pada tahun 2019. Sumatera Selatan menyumbang pendapatan terbesar di sektor non migas nasional, yaitu mencapai 26,10% pada tahun 2019. Selain itu, komoditi karet juga menjadi lapangan pekerjaan yang besar bagi masyarakat Sumatera Selatan. Adapun potensi sumber daya agribisnis, sumber daya alam yaitu bagaimana kondisi perkebunan karet di Sumatera Selatan, dan sumber daya manusia yang kondisi pertanian karet Sumatera Selatan. Faktor tersebut memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan komoditi karet alam Sumatera Selatan untuk meningkatkan daya saingnya di perdagangan internasional. Oleh karena itu, karet memiliki potensi yang bagus di Sumatera Selatan. Selain itu juga program gerakan 3 kali ekspor getah karet merupakan bahan baku terbaik untuk pembuatan ban. Beberapa merek ban ternama di dunia telah menggunakan karet dalam upaya sukseskan program gerakan 3 kali lipat ekspor atau GRATIEX, yakni dengan upaya meningkatkan atau menggenjot program GRATIEX dengan meningkatkan ekspor karet, sehingga selain itu juga untuk meningkatkan ekspor memerlukan dukungan berbagai pihak. Adapun profil produk ekspor yang pertama yakni informasi produk karet dan barang dari karet. Adapun volume volume menurut komoditi pada tahun 2019 yakni sebanyak 633,630,610 pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2020 yakni 533,683,410 ton. Pada tahun 2021 yakni 621,595,408 ton. Dari April 2022, harga masih bisa berada di 1,7 US dollar per kilogramnya. Adapun kualitas produk karet ekspor, mutu karet yang diekspor ke luar negeri sangat ditentukan oleh penanganan bokar di tingkat petani. Adapun kualitas ekspor harus sesuai dengan mutu dan standar operasional. Selanjutnya kegiatan SOP produk GAP dan GHP pada tanaman karet. Panduan SOP pasca panen karet. Penanganan bokar dilaksanakan berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh Ditjen PPHP tahun 2011. Kegiatan meliputi penanganan lateks di kebun, pembersihan bidang sadap, pengawetan dan pengangkutan lateks, kemudian penanganan loam mengacu standar mutu bokar SNI 06 2040
nomor 2047 tahun 2002 dan mutu fisik dan kimia SID mengacu pada Standar Nasional Indonesia 06-1903 tahun 1990. Adapun GHP karet yang pertama yakni penerimaan lateks, kemudian pengiriman lateks, termasuk pada proses penyadapan getah atau lateks yang dihasilkan dari bidang pohon tumbuhan karet. Untuk memudahkan proses penerimaan lateks, maka sebaiknya lateks dimasukkan ke dalam sebuah tangki besar. Setelah lateks diterima, saring terlebih dahulu untuk memisahkan dari loam atau kotoran ketika penyadapan. Kemudian selanjutnya pengenceran lateks, selanjutnya penggilingan setelah proses koagulasi. Setelah semua standar atau prosedur pengolahan karet tersebut dilakukan, maka langkah selanjutnya tentu adalah soft sortir atau pembungkusan. Selanjutnya yakni sertifikasi produk standar mutu produk ekspor. Mengenai standar mutu karet Indonesia atau standar Indonesia Rubber SIR merupakan karet alam yang diperoleh dengan proses pengolahan bahan baku karet sesuai dengan pedoman SOP mengacu pada pedoman Standar Nasional Indonesia 07-2047. Adapun strategi pemasaran internasional. Strategi pemasaran internasional karet di Sumatera Selatan merupakan komoditas perkebunan yang memiliki bentuk unik jika dibandingkan dengan komoditas lainnya. Rendahnya harga beli komoditas karet seharusnya menjadi evaluasi bagi petani sebagai produsen karet, sehingga diperlukan strategi yang mampu meningkatkan nilai jual karet di petani. Strategi pemasaran yang perlu dilakukan merupakan pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Kemudian, dukungan regulasi pemerintah daerah. Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi komoditas pertanian unggulan daerah, termasuk regulasi pemerintah daerah. Pemerintah memiliki peran penting yang di dalamnya untuk melindungi kepentingan petani. Pemerintah daerah telah memiliki peraturan daerah nomor 2 tahun 2015 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun implementasi strategi pemasaran internasional yang pertama yakni uji pasar baru. Implementasi adalah bisnis yang harus memasuki pasar internasional secara perlahan dengan kontrol yang ketat untuk mendapatkan daya tarik pelanggan sebelum ekspansi besar-besaran. Selanjutnya yakni kita harus memahami pelanggan dalam implementasi strategi pemasaran internasional. Salah satu kiat terpenting untuk membangun strategi pemasaran internasional adalah dengan memahami pelanggan. Di pasar baru, Anda tentu akan memiliki pelanggan baru. Selanjutnya, mengadopsi bahasa di pasar baru. Selain mengenali pelanggan, perlu berkomunikasi dengan mereka lebih lewat bahasa mereka. Komunikasi pemasaran di pasar baru mungkin cukup menyulitkan bagi pebisnis baru, karena bisnis perlu beradaptasi dengan budaya dan bahasa di luar budaya dalam budaya bahasa sehari-hari. Hal ini termasuk iklan, pengemasan, komunikasi secara online maupun lisan dari tim pemasaran dan customer service bisnis. Kemudian strategi pemasaran internasional harus mempertimbangkan tidak hanya bahasa dari target pasar baru. Selanjutnya adalah prosedur ekspor. Ini adalah saluran pemasarannya. Yang pertama, petani karet melakukan penanaman karet. Setelah melakukan penanaman karet, kemudian karet berproduksi. Setelah berproduksi dilakukan pemasaran menjadi karet. Selanjutnya saluran pemasaran dibagi menjadi dua, yakni saluran pemasaran melalui pedagang pengepul dan saluran pemasaran melalui pedagang besar. Selanjutnya setelah melalui pedagang pengepul dan pedagang besar, selanjutnya masuk ke perusahaan atau pengolahan karet. Setelah diolah, maka karet bisa dapat diekspor. Setelah diekspor, karet sampai kepada tangan konsumen. Prosedur kepabean. Yang pertama yakni pendaftaran PEB disertai dengan nomor induk perusahaan dan dilengkapi dokumen pelengkap. PEB disampaikan paling cepat 7 hari setelah tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk kawasan pabean
Adapun selanjutnya yang kedua yakni invoice dan packing list. Selanjutnya bukti bayar PNPB yakni pendapatan negara bukan pajak. Yang keempat, bukti bayar bea keluar dalam hal barang ekspor dikenai bea keluar. Selanjutnya, dokumen dari instansi teknis terkait dalam hal barang ekspor terkena ketentuan larangan atau pembatasan. Yang keenam, pada kantor pabean yang sudah menetapkan sistem PDE atau pertukaran data elektronik kepabeanan, eksportir, kemudian atau PPJK atau pengusaha pengurusan jasa kepabeaan. Selanjutnya, wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE kepabeanan. Selanjutnya yang ketujuh, pelunasan pajak ekspor jika barang ekspor tersebut dikenai pajak ekspor. Selanjutnya, penyampaian PEB ini dapat dilakukan oleh eksportir atau dikuasakan kepada PPJK. Yang kedelapan, barang yang akan diekspor wajib diberitahukan terlebih dahulu ke kantor pabeaan dengan mengisi dokumen pemberitahuan ekspor barang PEB. Selanjutnya yang kesembilan, pemeriksaan fisik barang ekspor dan penelitian dokumen. Yang terakhir yakni persetujuan dan pemungutan barang ekspor di sarana pengangkutan. Selanjutnya adalah berikut langkah-langkah prosedur ekspor. Yang pertama, pemeriksaan dokumen ekspor di Departemen Procurement, Shipping Request atau Proforma Invoice, Packing List, dan BL, Bill of Lading yang dikirimkan oleh marketing. Selanjutnya, Departemen PPC, Production Preparation Control, kemudian mengeluarkan Tailor atau Mode Work Order TMWO. Selanjutnya dikirim dokumen Proforma Invoice atau Departemen Procurement ke Departemen MPIC untuk pengambilan barang yang akan diekspor. Selanjutnya pembuatan dokumen BC3.0 PEB, kemudian pemberitahuan ekspor barang dengan berkoordinasi langsung kepada bea cukai. Selanjutnya, bea dan cukai yang ada di lapangan biasanya akan meminta dokumen BC 2.3 dan BC 4.0 dan juga BC 2.3. Selanjutnya, dokumen tersebut dibawa ke bagian bea cukai untuk memperoleh nomor pengepakan dan nomor segel dari barang yang akan diekspor. Selanjutnya melakukan pengemasan. Setelah itu dokumen BC 2.3 dan dokumen BC 3.0 diserahkan kepada freight forwarder dan selanjutnya akan menerbitkan airway bill, surat muatan udara. Setelah itu memantau pengiriman dengan airway bill. Yang terakhir, setelah dokumen tersebut diterima oleh buyer, maka pihak buyer akan mentransfer uang tersebut kepada perusahaan melalui bank yang telah dilakukan kesepakatan. Berikut adalah peluang dari ekspor komoditas karet yang ada di Sumatera Selatan. Karet dikenal karena kualitas elastisnya. Adalah sebuah komoditi yang digunakan di banyak produk dan peralatan di seluruh dunia, mulai dari produk industri sampai rumah tangga. Sebagian produsen karet terbesar kedua di dunia, jumlah suplai karet Indonesia penting untuk pasar global. Sejak tahun 1980-an, industri karet Indonesia telah mengalami pertumbuhan produksi yang stabil. Kebanyakan hasil produksi karet negara ini kira-kira 80% yang diproduksi oleh petani kecil. Oleh karena itu, perkebunan, pemerintahan, dan swasta memiliki peran yang kecil dalam industri karet domestik. Mengingat industri manufaktur susah berkembang dengan signifikan. Konsumsi karet di pasar domestik hanya tumbuh dengan sedikit saja. Dengan demikian, peluang ekspor karet sangat besar. Kekuatan daya saing komoditi karet alam secara relatif terhadap produk sejenis dari negara lain yang juga menunjukkan posisi komprehensif Indonesia sebagai produsen karet. Tentunya juga karena Sumatera Selatan memiliki lahan karet yang sangat luas sehingga berpeluang untuk melakukan ekspor. Adapun hambatannya dari ekspor karet alam Indonesia masih mengalami beberapa hambatan seperti harga karet alam yang fluktuatif, produktivitas yang rendah, faktor minyak mentah dunia,
ketidakstabilan nilai tukar, serta kondisi perekonomian dunia mempengaruhi volume ekspor karet alam Indonesia. Berdasarkan hasil dari IRF, dapat diketahui variabel yang paling berpengaruh terhadap volume ekspor pada saat terjadi goncangan adalah produksi karet alam. Apabila terjadi guncangan sebesar satu deviasi, maka akan langsung direspon negatif oleh volume ekspor dengan penurunan sebesar 1% pada periode ketiga. Pengaruhnya terhadap perubahan volume ekspor karet alam Indonesia, serta perlu adanya usaha pemerintah untuk dapat meningkatkan produksi karet alam dalam rangka meningkatkan volume ekspor. Hal ini disebabkan karena volume ekspor tergantung pada produksi karet alam Indonesia. Adapun tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ekspor karet diharapkan dapat mengkoordinasi atau masukan dari para pelaku usaha untuk kemajuan ekspor karet nasional. Kondisi karet alam dunia saat ini sedang menghadapi tantangan berat dengan menurunnya harga karet hingga mencapai 1,64 USD per kilogram. Tekanan dari pembeli terus berlanjut, terutama dengan berkembangnya isu tingginya tingkat persediaan karet di negara konsumen, terutama di RRT, sehingga berdampak pada merosotnya harga pasaran karet dunia saat ini. Tangan sektor karet terutama terkait dengan isu sustainability dan ketelusuran bahan baku karet alam dalam produksi green tree di Uni Eropa. Selain itu, ramah lingkungan permasalahan lain yang disampaikan pada dialog tersebut. Selanjutnya ada standar mutu karet. Harus dilakukan kampanye standar Indonesia Rubber melalui diplomasi di negara-negara mitra untuk meningkatkan keberterimaan sehingga ekspor karet alam Indonesia tidak lagi dikenakan diskon oleh buyer. Kebijakan yang mengatur sektor karet nasional tercakup dalam Permendak nomor 10 garis miring M strip DAG strip PER strip 4 tahun 2008 tentang ketentuan karet alam spesifikasi teknis Indonesia yang diperdagangkan ke luar negeri dan Permendak nomor 53 strip M strip DAG strip PER strip 10 strip 2009 tentang pengawasan mutu bahan oleh Komite Ekspor Standar Indonesia Rubber yang diperdagangkan menentukan upaya-upaya yang dapat kita lakukan agar Indonesia mampu menghasilkan mutu bokar bersih di tingkat petani hingga kualitas produksi pabrik juga meningkat. Adapun kesimpulan, Sumatera Selatan memiliki peluang ekspor yang sangat menjanjikan pada ekspor karet di luar negeri seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina, Singapura, Korea Selatan, Jerman, Brazil, Belanda, Prancis, Kanada, Turki, Inggris, Spanyol, Italia, dan Belgia. Dengan melibatkan peluang ekspor yang sangat tinggi pada komoditas ini, dengan demikian peluang ekspor karet sangat besar. Kekuatan daya saing komoditas karet alam secara relatif terhadap produk sejenis dari negara lain yang juga menunjukkan posisi komparatif Indonesia sebagai produsen karet alam. Namun, terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat ekspor ini, diantaranya yaitu seperti harga karet alam yang fluktuatif, produktivitas yang rendah, faktor minyak mentah dunia, ketidakstabilan nilai tukar, serta kondisi perekonomian dunia. Ini mempengaruhi volume ekspor karet alam Indonesia. Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka perlu dilakukan strategi pemasaran karet di Sumatera Selatan agar komoditas perkebunan ini memiliki bentuk unik jika dibandingkan dengan komoditas lainnya. Adapun saran yang dapat diberikan yakni bagi para eksportir Indonesia sebaiknya meningkatkan produksi dengan memperbaiki teknologi pengolahan yang lebih baik sehingga kapasitas dan kualitas karet yang dihasilkan akan memperbaiki harga dan daya saing karet Indonesia di pasar internasional, yang mana dengan perbaikan tersebut penawaran ekspor karet akan dapat lebih ditingkatkan. Bagi para pemilik perusahaan atau stakeholder
swasta, dan negara. Pada era globalisasi perdagangan dewasa ini, kondisi persaingan semakin ketat di mana masing-masing negara saling membuka pasarnya. Mengacu dari hasil penelitian, di mana jumlah produksi karet dan harga karet internasional memiliki pengaruh yang besar terhadap volume ekspor karet Indonesia. Sudah seharusnya para pemangku kepentingan memberikan perhatian lebih pada pengelolaan lahan agar mutu dan produktivitas dapat lebih ditingkatkan lagi. Diharapkan pemerintah dapat mengajukan regulasi yang tepat terkait kegiatan ekspor yang ada di Indonesia. Karena selain komoditi kelapa sawit dan kopi, komoditi karet juga memiliki peluang ekspor yang besar bagi perekonomian Indonesia. Berikut adalah lampiran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.